Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi wa fadlihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa karim wa barik ala nabiyyina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Sahabatku Majelis Keluarga Indonesia, alhamdulillah wa syukurillah, di pagi ini kita kembali berjumpa, dan karena nikmat Allah dan keutamaan yang Allah berikan kepada kita, kita masih bisa diistiqomahkan dalam satu kajian ilmu yang alhamdulillah di setiap pagi di Majelis Keluarga Indonesia kita mendapatkan siraman ilmu dan hikmah ya. Dan alhamdulillah wa syukurillah, ini sebuah kenikmatan yang paling agung menurut saya. Dan menurut Al-Quranul Karim, orang yang beriman dan beramal soleh itu disebutkan dengan qad ahsanallahu lahu rizqa. Jadi rezeki yang Allah baikkan itu adalah rezeki yang dalam bentuk kenikmatan iman dan kenikmatan beramal soleh. Dan alhamdulillah wa syukurillah, di pagi ini kita diberi kenikmatan waktu, kenikmatan keistiqomahan dalam menjalani thalabul ilmi. Salawat dan salam tentu senantiasa kita curahkan kepada baginda Nabi kita alaihi salatu wassalam beserta keluarganya, sahabatnya, dan juga mudah-mudahan kita umat akhir zaman ini, umat Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, mendapatkan syafaat dari beliau dan kelak berjumpa dengan beliau di seluruh kenikmatan yang paling agung. Sahabatku yang dimuliakan Allah, di pagi ini biasanya kita bersama Ustadz Khairul Alam ya, dan qadarullah beliau ada halangan dan harus karena ada kegiatan berkunjung ke pesantren anaknya, dan alhamdulillah wa syukurillah, tetap kita menjalankan kajian pagi ini dengan guru kita yang lain. Alhamdulillah Ustadz Saifullah sudah hadir di tengah-tengah kita. Assalamualaikum Ustadz, kaifa halukum? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah khair. Dan Kita kif alhamdulillah halak kalau ya bersama Ustadz Saifullah Ustaz. ini memang temanya banyak ya, karena ini berkaitan dengan tema-tema keseharian kita yang insya Allah akan dikupas tentang soal hukum gitu ya. Dan kalau hukum ini pasti akan kaitannya dengan tidak hanya hukum dari syariat kita, tapi juga ada hukum-hukum positif yang memang sudah dirumuskan, sudah diundang-undangkan ya. Dan ini mau tidak mau kita sebagai warga warga negara Indonesia ini harus tahu juga ya, sebagai karena ini selalu akan ada kaitannya dengan hukum positif yang memang menjadi eh, Betul. apa namanya, hukum kenegaraan kita ini. Dan ini beliau kan sangat ahli di bidang itu, dan dengan kombinasi Masya Allah. dengan hukum-hukum dari syariat, maka kita akan paham gimana pandangan syariat kita dan bagaimana pandangan atau hukum-hukum yang memang berdasarkan dari hukum positif. Dan alhamdulillah ini ada sebuah kenikmatan ya, kita bisa ngaji hukum gitu ya, karena tidak semua orang paham tentang hukum gitu ya. Eh, Masya Allah. dan Sambil tema belajar saya juga. sebelumnya tentang ini Sad ya, tema tentang hati-hati dengan untuk berjanji. Nah ini janji ini Iya kan betul. eh, eh, kita sering ya melakukan sehari-hari dengan sahabat kita, keluarga kita, anak kita, malah gitu ya. Tapi ini Iya. ada janji yang punya konsekuensi hukum positif gitu ya, yang ini juga berat gitu ya. Ternyata Mm-mm. janji itu kalau menurut Rasulullah kan, orang yang ingkar janji termasuk dalam salah satu ayat ya, tanda minal munafikin ya, dari orang munafik ya. Idza Iya. wa'ada akhlafa ya, ketika dia berjanji maka kemudian dia menyalahinya, itu salah satu ciri gitu ya. Iya. Kemudian ketika dia berkata dusta, salah satunya juga sedih orang yang munafik gitu ya. Ketika dia berjanji kemudian akhlafa gitu ya. Kemudian dia diberi amanat, idza tumina khona. Ketika Iya. dia diberi amanat maka dia kemudian berkhianat gitu ya Ustaz ya. Dan inilah insya Betul. Allah yang akan dikupas oleh Ustaz Saifullah. Ini udah bagian yang ketiga Ustaz ya. Temanya tentang Iya. tentang janji ini panjang ternyata ya. Dan alhamdulillah silakan Ustaz untuk memulai sebuah pengantar, dan kita akan diskusi ramai nih tentang bagaimana janji ini dalam sebuah formulasi hukum di negara kita. Fadhal masykur Oke. Ustaz. Makasih ya Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin.
Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Yang saya hormati kanda saya nih Ustadz Khalis. Masya Allah bisa ketemu di pagi hari ini walaupun udah lama kita mau ketemu di dunia offline. Tapi belum qadarullah belum sempat nyambung ya. Padahal dekat banget ya Ustaz Khalis ya. Aduh ya Allah. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada pagi hari ini kita kembali membahas mengenai hati-hati dalam berjanji. Kalau tadi Ustaz Khalis menyampaikan sebuah hadis di mana di situ ada 3 tanda-tanda orang munafik. Yang pertama, jika berkata dia dusta, jika dikasih amanat dia khianat, jika berjanji dia mengingkarinya. Sebetulnya kalau dalam hukum positif kemudian orang biasanya yang melakukan perjanjian diawali dengan sebuah pembicaraan. Kemudian pembicaraan itu pasti ada materinya. Nah, materinya itu yang kemudian ketika diberikan amanah, gitu kan. Kemudian yang terakhir selesailah dikonsep menjadi sebuah perjanjian antara dua pihak. Jadi ketika misalkan salah satu pihak tidak menjalankan janji itu, maka bisa amat mungkin orang yang ingkar terhadap perjanjian tadi sudah disebut munafik itu, karena tiga-tiganya itu kena Ustaz. Dia ngomongnya dusta, dia dikasih amanat tapi khianat, yang kemudian terakhir dia berjanji tapi dia tidak menepatinya. Nah, dalam tinjauan hukum Islam sebenarnya di pertemuan pertama saya sudah sampaikan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala sudah dengan jelas di dalam Al-Qur'an surat Ali Imran ayat 76, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bala man aufa bi'ahdihi wattaqa fa innallaha yuhibbul muttaqin. Jadi kalau emang orang yang menepati janji itu masuk ke dalam kategori orang yang bertakwa. Nah, orang yang mengkhianati janji atau yang mengingkari janji, kebalikannya apa? Ya setidaknya munafik lah dia. Kalau tadi di surat Ali Imran ayat 76 itu kan bala man aufa bi'ahdihi, sebenarnya bala, barang siapa yang menepati janjinya, wattaqa, dan bertakwa, disandingkan dengan orang-orang bertakwa. Jadi Bapak Ibu sekalian, orang yang berjanji itu ya yang menepati janjinya ya dekat dengan ketakwaan. Kenapa dekat dengan ketakwaan? Karena dia takut. Kalau ingkar sama janji ya balasannya ya nanti di akhirat. Nanti kan ada balasannya pasti itu. Pengadilan akhirat tuh sungguh sangat adil. Tidak bisa disogok-sogok nih. Jadi pengacara-pengacara yang biasa nyogok ya di sana nggak bakal bisa nyogok tuh, hati-hati. Hakim-hakim, jaksa, pihak-pihak yang senang dengan sogok menyogok ya nanti akan diadili di akhirat nanti. Dilanjutkan tuh di akhir ayatnya, fa innallaha yuhibbul muttaqin. Maka sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertakwa. Kemudian mengenai janji ini pula Allah Subhanahu wa taala telah mewanti-wanti itu. Karena barang siapa yang berjanji ya dia harus diminta pertanggungjawabannya. Dalam surat Al-Isra ayat 34, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wala taqrabu malal yatim illa billati hiya ahsanu hatta yablugha ashuddah wa aufu bil ahdi innal ahda kana mas'ula.
janganlah kamu mendekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang terbaik, dengan mengembangkannya sampai dia dewasa, dan penuhilah janji, karena sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggungjawabannya. Seperti itu. Nah, ini terkait janji orang-orang yang mengelola harta anak yatim, harta warisan. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, seringkali kita melihat di sekitar kita banyak orang yang pandai dengan berkata-kata manis. Kemudian dia bisa menaklukkan orang yang di depannya, dan kemudian orang yang di depannya itu atau pihak lawannya itu kemudian memberikan sesuatu dengan janji-janji manis pula si orang yang meminta, yang berkata-kata manis tadi. Kemudian janji itu tidak dipenuhi. Nah, seringkali orang yang memberikan uang, orang yang memberikan pinjaman atau apapun itu merasa kecewa di akhir. Wah, ternyata nggak benar orangnya, ngomongnya doang begini-begini. Katanya dia guru, katanya dia ustadz, katanya dia ahli ini, katanya dia syar'i segala macam. Tapi kok minjam, kok janji nggak ditepati. Nah, seperti itu. Jadi jangan salah Bapak Ibu sekalian, bahwasanya siapapun orangnya, setan itu akan senang memberikan was-was, memberikan godaan-godaannya kepada orang yang berjanji, gitu kan. Apalagi ketika janji itu tidak dilengkapi dengan sebuah surat perjanjian. Ketika tidak dilengkapi, maka tentunya akan kerepotan gitu untuk meminta pertanggungjawaban dari orang yang berjanji itu. Baik Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di bagian ketiga ini di dalam pelajaran saya berencana untuk menyampaikan bahwa bagi orang yang melakukan kegiatan usaha dan ataupun ingin berinvestasi, maka dia harus berhati-hati dengan janji. Caranya seperti apa? Caranya adalah bahwa gini, misalkan Bapak Ibu sekalian ada yang ingin bekerja sama atau berinvestasi, itu harus dilihat betul-betul perjanjiannya. Kalau misalkan perjanjian kerjasama atau syirkah, ya sudah bisa dilihat lah. Ketika syirkah itu kan untungnya dibagi, kerugiannya pun dibagi, seperti itu. Atau bisa juga ada kesepakatan, misalkan untungnya dibagi dua, tapi ruginya karena si investor ini hanya sekedar menginvestasi uangnya dan pengelola sama sekali tidak mengeluarkan biaya apapun, dia hanya memberikan jasa dirinya yang mampu mengelola. Bisa jadi nanti si pengelola berat atau jumlah kewajiban untuk menanggung ruginya lebih besar, bisa seperti itu. Nah, hal-hal seperti itu harus dilihat betul-betul sama Bapak Ibu yang mungkin akan menjadi investor. Nah, kalau misalkan di sini di jamaah keluarga Majelis Keluarga Indonesia ini menjadi investor, katakanlah ya, saya posisikan menjadi investor, maka sudah sangat sepatutnya perjanjian itu dibuat oleh sang investor. Bagaimana kemudian ketika sang investor tidak mengetahui kerangka perjanjian yang pas, yang tepat, yang bisa aman gitu, mengamankan kegiatan pekerjaan yang dikerjasamakan. Ya, teman-teman investor ya harus berkonsultasi dengan orang yang mengerti, gitu kan. Bolehlah sekarang banyak ilmu tersebar di dunia maya, tapi tetap harus ada ruang-ruang dialektika gitu, konsultasi, ngobrol sama orang yang bisa diajak ngobrol, begitu. Jangan kemudian melihat
undang-undang, ngelihat pasal, langsung di copy paste ke lembaran-lembaran seperti itu. Bisa jadi perjanjian itu tidak tepat atau tidak cocok buat kerjasama yang akan dilaksanakan. Nah, sekarang kita coba memposisikan Bapak Ibu sekalian ada di posisi yang mengelola keuangan dalam perjanjian itu, di pihak yang menerima investasi. Nah, Bapak Ibu sekalian harus dilihat betul-betul ketika menjalankan kerjasama, jangan sampai Bapak Ibu menjadi orang yang kemudian menzolimi si orang yang memiliki uang seperti itu. Ataupun yang kedua, jangan sampai Bapak Ibu menjadi pihak yang hanya dijadikan bulan-bulanan orang yang berinvestasi. Gitu. Kenapa bisa dijadikan pihak yang dijadikan bulan-bulanan? Begini, Bapak Ibu yang menjalankan usaha, mendapatkan investasi dari seseorang, Bapak Ibu harus firm, harus tahu benar ini uang dari pihak investor, ini adalah uang yang tidak melanggar hukum, seperti misalkan uang hasil dari money laundering, dari pencucian uang. Nah, bagaimana caranya? Tentu akan kesulitan ya, teman-teman atau Bapak Ibu sekalian yang misalkan berada di pihak pengelola yang menerima investasi. Caranya ya, kalau misalkan investasi itu kan ada batasan-batasan tertentu nih kalau untuk pemindahan dana. Seperti misalkan tidak boleh lebih dari 2 miliar kalau transfer segala macam gitu ya. Atau seandainya lebih itu seperti apa, ini apa gitu. Nah, uang cash itu juga pun menjadi sebuah hal yang hati-hati sebenarnya kalau untuk investasi, karena amat dimungkinkan kita sulit untuk mengeceknya ini uang apa. Tapi kalau kita sudah melihat investornya mempunyai rekam jejak yang baik, bukan orang aneh-aneh seperti itu, tinggal dimintakan saja surat pernyataan dari investor bahwasanya uang yang disetorkan berasal dari uang yang halal, supaya apa? Supaya kerjasamanya nanti ke depan berkah juga. Tidak sedikit di sekitar kita nih orang yang melakukan kerjasama, padahal objek kegiatan yang dikerjasamakan itu bisa dibilang sangat baik lah. Tapi kenapa kok kegiatan itu tidak berjalan mulus gitu? Qadarullah, kan bukan tidak mungkin bahwa ternyata ada salah satu unsur yang masuk ke dalam kerjasama itu sesuatu yang tidak diberkahi oleh Allah, kayak misalkan tadi tuh hasil uangnya uang apa sebenarnya. Dan mudah-mudahan ini bisa dipahami oleh Bapak Ibu sekalian. Itu yang pertama. Yang kedua, mengenai pasal-pasal yang ada dalam perjanjian yang dibentuk oleh kedua pihak. Bapak Ibu sekalian, bahwa dalam melakukan perjanjian jangan sampai Bapak Ibu datang ke suatu tempat, misalkan pertama nih, ada pihak yang kita mau kerjasama nggak gini-gini secara verbal. Oh boleh, tapi bikin perjanjiannya. Oke, bikin perjanjian. Nah, ditelepon lah langsung. Hari Senin kita tanda tangan perjanjian ya. Oke, datang, dibaca di tempat, langsung ditanda tangan. Nah, hati-hati yang seperti itu, Pak. Jangan sampai perjanjian itu langsung ditandatangani seketika di tempat. Gitu. Tapi kan ada pertanyaan, tapi kan kita emang tidak ada waktu. Sebenarnya untuk perjanjian kan bisa dikirim by WhatsApp, melalui surel gitu, surat elektronik segala macam kan, dan bisa dibaca dua belah pihak dan diedit bersama-sama. Saya tidak setuju ini, dan
eh, perjanjian yang dikirim ke kita nih Bu, Pak, nanti harus kita print. Ketika nanti ada editing kita harus coret. Nah, nanti di tempat ketika kita penandatanganan kita lihat yang kita edit itu seperti apa. Kayak gitu. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, pasal-pasal itu menjadi amat sangat penting karena bukan tidak mungkin ketika kita terjadi permasalahan, ternyata di dalamnya ada pasal penggugur gitu kan, yang dibuat sengaja untuk menggugurkan masalah-masalah itu. Ya, selesai kita. Padahal kan salah satu melihat dengan jeli perjanjian yang kita buat, perjanjian yang akan kita kerjasamakan, itu adalah salah satu ikhtiar kita dalam hifzul mal, menjaga harta. Kalau kita sudah mencarinya dengan susah payah gitu, dapat rezeki dari Allah, ya kita jaga harta itu dengan baik. Gimana caranya? Jangan langsung seret gitu kan. Di istilahnya duit itu dilempar gitu. Ini duit 100 juta, silahkan dikelola. Tapi nggak ada perjanjian apapun dan tidak dilihat itu seperti apa. Baik Bapak Ibu sekalian, untuk pemancingnya seperti itu. Hal yang saya sampaikan, hati-hati dengan janji, khususnya bagi apa namanya, para pelaku kegiatan usaha, dia harus jeli, betul-betul teliti dengan perjanjian yang akan dibuat atau yang akan ditandatangani. Ya, Ustaz Khalis, seperti itu. Baik, Alhamdulillah, Ustaz Saifullah. Ini tema menarik ya, karena biasanya ketika kita ngebahas soal perjanjian, seringlah Ustaz, seringkali kalaupun kita tanda tangan ini cepat aja ya, itu menjadi kebiasaan kita. Kalau kita ke perbankan aja, misalkan disodorin apa namanya, berbagai macam dokumen, langsung ditandatangani. Jarang dibaca lengkap, apalagi dipahami pasal per pasal. Satu ada pasal yang sering saya baca saat misalkan dalam sebuah perjanjian ini, kalau ada sesuatu yang belum dibahas, maka akan disepakati kemudian. Ini sebenarnya pasal yang sangat ngambang, ya. Iya. Jadi begitu. Apa namanya? Pasal-pasal jika ada sesuatu yang tidak yang belum disampaikan dalam perjanjian ini, maka akan dibuat kemudian jadi adendum dan para pihak sepakat bahwasanya adendum itu adalah satu kesatuan dari perjanjian sebelumnya. Masalahnya tidak semudah itu adendum itu bisa disepakati. Hati-hati. Jadi di perjanjian awal sebisa mungkin itu semua hal yang prinsip itu harus tertera. Jangan sampai gini. Ketika kita di tempat penandatanganan, kita melihat nih, membaca sekilas, ini untuk perjanjian ini sampai kapan ini gitu. Kok nggak ada masa berakhirnya gitu. Begitu kan? Nah, terus pihak pengelolanya bilang, "Oh, nanti itu kita atur kemudian aja," begitu. Nah, itu ketika kita sudah ada hal yang harusnya ada di sini nih gitu. Nah, udah langsung diubah aja. Jangan oh yaudah deh nanti aja. Ntar aja kita urusin lagi. Jangan sampai seperti itu. Pokoknya kalau kita sudah mengetahui di awal, bahkan kalau bisa kan ada pembahasan dulu sebelum penandatanganan gitu, perjanjian itu. Kemudian kalau di perusahaan malah ada due diligence lah. Sebelum perjanjian itu dilaksanakan ya harus ada due diligence. Artinya benar-benar disurvei itu. Misalkan begini, Ustadz Khalis, Bapak Ibu sekalian, kita mau kerjasama pengadaan catering lah di sebuah rumah sakit misalkan. Di rumah sakit itu setiap harinya 500 box gitu. Nah, kemudian si Bapak A mengajak Bapak B untuk bekerja sama. Bapak A ini yang punya relasi di rumah sakit.
untuk pengadaan catering karyawan 500 box. Kemudian Bapak B adalah orang yang memiliki uang. Nah, ketika itu Bapak B mestinya due diligence, artinya lihat tuh, bener nggak sih Bapak A akan mampu membuat masakan sebanyak 500 box per hari. Bagi dilihat ke rumahnya siapa nanti yang akan kerja, karena 500 box kan nggak mungkin dia kerja sendiri atau berdua dengan istrinya seperti itu. Nah, di mana dia kerja, seperti apa tempatnya. Kalau memang memungkinkan, oke gitu, dilihat tuh, baru dibuatlah MOU. MOU-nya kemudian dibahas gitu kan, jangan sampai ada masalah gitu. Karena catering ini juga seringkali ada masalah nih. Dan ada beberapa klien lah, ada beberapa klien saya juga yang dia akhirnya tidak sengaja menzolimi orang yang memiliki uang untuk berinvestasi, dikarenakan pihak yang order catering itu, pihak rumah sakitnya yang tidak menepati janji. Jadi ada dua perjanjian nih antara si rumah sakit dengan si A gitu. Saya order ke kamu penunjukan langsung ya. Saya order ke kamu 500 box per hari. Kemudian si A sama B bekerja sama untuk pemenuhan pengadaan catering itu. Nah, masalahnya yang A dan B ini bekerja sama melakukan perjanjian, gitu kan? Tapi si A dengan rumah sakit biasanya pakai penunjukan langsung ya tanpa ada kejelasan tuh. Nah, itu jangan sampai terjadi. Kadang orang yang pengen berusaha itu sudah melihat untungnya tuh. Untungnya di depan nih, belum kerja apa-apa udah ngeliat untungnya. Wah, 500 box per hari. Kalau nasinya 20.000 harganya, padahal saya modalnya 15.000, berarti 5.000 kali 500 sudah dihitung semuanya. Wah, itu kemudian tiba-tiba si rumah sakit dalam waktu beberapa kali bayar baik, tapi kemudian pas hari minggu kedepannya seminggu dia tidak bisa bayar gitu. Bayarnya nanti ya di minggu kedua, jadi utang dulu. Nah, bagaimana caranya si orang ini, si A ini, kalau dia putusin nanti nggak dapat order gitu. Kalau dia lanjutin dia sudah tidak punya uang lagi karena si B sudah cukup ngasih sekian untuk sekian hari. Harusnya kan perjanjian karena si dengan A dengan di B uang itu akan berputar selama 3 hari sekali misalkan. Tapi ternyata di kemudian hari rumah sakit baru bisa bayar 2 hari sekali. Kan kemana uang itu akan dicari lagi gitu. Sementara kalau misalkan si B kemudian langsung memutuskan, udah kita selesai aja di sini, kembalikan uang saya. Nah, si A-nya sudah nggak punya uang karena uangnya udah dijadikan makanan. Nah, hal-hal seperti itulah yang harus dipahami. Jadi, apapun kegiatannya, mestinya ada hitam di atas putih. Kayak misalkan tadi yang rumah sakit, jangan cuma sekedar penunjukan langsung 500 gitu kan dapat order. Tapi harus dijelaskan cara pembayarannya seperti apa. Terus apa namanya? Ininya seperti apa gitu kan, nanti kalau misalkan tidak ada perubahan cara pembayaran bagaimana gitu. Itu harus dijelaskan. Seperti itu, Sekaligus. Harus detail ya, Ustaz ya. Dan ini ada pertanyaan dari Mbak Nahda. Mbak Nahda dari Padang, silakan. Langsung bisa menjelaskan biar detail. Ya, Mbak Nahda. Ya, baik. Ini orang tua kan ada apa ya, semacam sewa tanah ke saudara. Ini dalam jangka waktu ternyata 20 tahun. Terus ini harus dibuat surat perjanjian atau bagaimana ya, Ustaz? Terima kasih. Mbak Nahda dari Padang ya? Iya, Ustaz. Tinggalnya di Padang? Apa, Ustaz? Di mana?
Oh, Ya, di Kabupaten 50 kota, Ustaz. Oh, eh istri Ambo di Matua, di atas puncak Lawang. Oh, ya Ustaz. Ya, Uni Nahda. Yo, yo Sewa Ustaz. tanah itu 20 tahun. Jangankan 20 tahun, 1 tahun aja harusnya ada surat perjanjiannya, Uni. Mm-mm. Iya, karena eh, kemarin di minggu Ahad kemarinnya lagi tuh sempat ikut ya, Uni? Ah, belum Ustaz, Belum ya? Nih, belum. itu Rasulullah, Astagfirullah. Di firman Allah Subhanahu wa taala di Al-Baqarah ayat 282. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu melakukan utang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya, gitu ya. Nah, sewa menyewa itu masuklah dalam kategori hutang piutang, betul kan? Ah, iya sepertinya Ustaz. Iya, betul ya. Itu di Betul. Al-Quran, itu orang Islam tuh disuruh menuliskannya. Hendaklah kamu menuliskannya. Itu Allah yang nyuruh. Cuma memang kita orang Muslim nih kebanyakan. Udahlah kan sama saudara gitu ya. Sudahlah kan sama saudara kita udah mengerti lah gitu. Nah, kalau kalau seperti itu nanti eh, ketika misalkan naudzubillah min dzalik ya di pertengahan waktu misalkan 20 tahun tapi 7 tahun ternyata ada apa-apa antara kedua belah pihak. Tiba-tiba di bagaimana itu? Tiba-tiba ini balikin tanah saya seperti itu. Karena nggak ada perjanjian apapun, bagaimana? iya. Kan ribet itu. Itu Nina. Ya Ustaz. Terus terkait surat perjanjiannya harus ada pasal-pasal juga ya Ustaz? Hmm, ini aja sih apa namanya? Simple aja sebenarnya. Simple Ninahda nanti bisa apa namanya? Googling. Nah, setelah googling coba di yang paling cocok yang mana gitu kan. Nah, terus kemudian eh, setelah itu bolehlah konsultasi ke saya Ya. untuk secara maya aja nanti kirim by email lewat emailnya Majelis Keluarga Indonesia aja juga bisa ya. Ya, boleh ya, silakan. Ustaz Khalis. Biar ini dijadiin ini Ustaz Khalis, dijadiin pertanyaan di website juga bisa. Ya, Sebaiknya seperti silakan. apa gitu. Nah, Hmm. kalau berkenan gitu kan. Eh, Nanti saya coba pandu untuk pembuatan perjanjiannya segala macam gitu nih nah supaya aman gitu ya kan. Iya. Ya baik Ustaz. Terima kasih Eh, Ustaz. Sama-sama. Apalagi saudara, Sad ya. Saudara itu sangat penting ya. Karena Betul. bisa jadi hubungan persaudaraan jadi putus gara-gara soal harta gitu ya. Nah itu dia, itu yang saya maksud. Kan Padahal ya, ya tadi itu ya Ustadz Kholis, ya padahal Allah udah ngasih rambu-rambu ya. Allah udah ngasih rambu-rambu, cuma kitanya yang abai emang ya gitulah. Oke. Baik Ustaz. Terima kasih Ya, Ustaz. ya silakan sama-sama. ada yang lain. Ya, Ibu siapa nih? Tri Yunita. Monggo. Silakan Bu Nita. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Waalaikumsalam. Ustadz Khalif, Ustadz Saifullah. Ya, saya Ya, tertarik banget ini tadi sebenarnya sih sudah sebagian besar terwakili dengan Mbak Nahda tadi pertanyaannya. Cuman saya ingin lebih akuratnya begini. Eh, saya punya punya eh, jual beli ya sebenarnya jual beli oke. dengan ibu saya sendiri. Jadi misalkan gini, bukan misalkan, memang kenyataan begini. Saya punya rumah, tadinya saya ingin membeli di suatu tempat, tapi terus ibu saya bilang gini, ngapain beli di sana? Ini aja ada, baru dia bangun, memang punya beliau gitu. Terus, oke, Ya, akhirnya saya pikir ya, ngapain saya mesti beli sama orang lain kalau emang ibu saya eh, punya dan itu juga baru gitu. Terus kemudian kan tentunya bisa fleksibel kan kalau dengan orang tua sendiri saya juga bisa membantu juga. Kedua, mungkin pembayaran bisa termennya bisa lebih luas lah gitu kan. ya, ya. Tapi pada saat itu saya mengatakan begini, Mas,
yuk kita buatkan ini secara tertulis dengan notaris gitu, karena kan nanti semua kan akan dibalik namakan ke saya. Tapi saya justru mendapatkan jawaban yang cukup bikin perasaan saya nggak nyaman adalah karena pemikiran saya pada saat itu ya ini nanti akan jadi masalah nih gitu. Lo ngapain sih ibu sama anak kok harus begini begini begini, nah gitu loh. Tapi kembali lagi karena rasa hormat saya sama orang tua dan tidak ingin menyakiti beliau, akhirnya saya mengikuti gitu Ustadz. Padahal kan memang harusnya kita ada jual beli yang disahkan di notaris demikian. Nah, berjalannya waktu karena ini saya beli itu tahun 96 ya pada saat itu. Berjalannya waktu eh, beliau entah bagaimana saya juga nggak ngerti itu tiba-tiba terucap aja di pada saat beliau ngomong tuh itu kan belum selesai loh, itu kurang loh, itu sekian. Saya bilang loh, kan sudah selesai, saya bilang gitu. Terus kapan selesainya yang cicilan terakhir tuh gitu kan? Nah itu saya bilang, makanya Mas, saya kan minta tanda terima, sudah terima sekian, tapi kan nggak dibolehkan, maksudnya "Oh, sama ibu jadi hitung-hitungan gitu." Nah, kembali lagi padahal kami punya catatannya bahwa kami sudah membayar sekian, sekian, pas kapan lagi sekian, karena memang ibu saya nggak mau diajak ke notaris untuk masalah AJB-nya ya gitu. Jadi ada bukan AJB sebelumnya PBJB ya. Jadi ada PPJB. perjanjian jual beli ya gitu. Karena dianggapnya loh, ngapain sih orang ini saya ibu sama anak kok kamu seperti bisa hitung-hitungan seperti itulah kasarnya gitu. Nah, akhirnya apa yang saya khawatirkan itu terjadi gitu, walaupun mungkin itu kalau menurut saudara-saudara saya yang lain adalah ya mama tuh kan sudah mulai tua, dia mungkin ada lupanya gitu di malam. Tapi kan nggak enak ya Ustadz karena itu bisa diomongin berulang kali atau dia bicarakan dengan orang lain yang nggak mengerti masalah yang akhirnya ikut ikut andil untuk bukannya memper apa ya, bukan meminimais masalah, justru malah memperkeruh. Oh ya ini gitu jadi gitu. Nah kalau kayak gitu tuh gimana dong Ustadz? Sementara sudah berjalan dan ini sudah terjadi gitu Ustadz. Demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, terima kasih nih. Ini sharing sebenarnya dari Ibu Yunita nih. Permasalahan jual beli antara anak dengan orang tua. Ini hal ini kan jadi ada bisa disangkutin paut sama yang satu muamalah sebenarnya jual beli, yang satu lagi bakti ke orang tua gitu. Harusnya kan dipisahin. Yang namanya bakti ya tetap berbakti, tapi ketika muamalah harus dicatat seperti itu kan. Nah, hal demikianlah yang kemudian menjadi kekhawatiran dan semoga tidak terjadi lagi buat ke depan dan buat teman-teman yang lain. Nah, terus gimana caranya kalau misalkan ada orang tua nih, ada orang tua yang tidak mau diajak untuk membuat perjanjian. Caranya yang pertama, biasanya kalau jual beli itu dilakukan antara anak dan orang tua, kemudian anaknya ingin mengatakan sesuatu, ini mah atau bu, mestinya kan emang harus ada catatan supaya seperti ini gitu kan. Secara hukum Islam kan seperti ini. Biasanya memang anak itu ya tidak begitu didengarkan bagaimanapun keilmuan anak itu gitu. Tapi ketika orang lain yang hadir gitu kan, misalkan tokoh tempat membicarakan, biasanya agak lebih luas tuh. Karena apa ya, orang tua kan yang tahu kita dari kecil gitu kan, dari masa saya diajarin seperti itu. Ada jangan kan orang tua, kita juga nanti yang jadi orang tua mungkin ada sedikit gitu, tapi mudah-mudahan kita termasuk orang yang bisa paham dengan sesuatu masalah yang kemudian kita tidak menjadi egois. Nah, itu cara pertama, kita menghadirkan seseorang di awal ya. Ini sebelum terjadi konflik ya, Bu Yunita. Kalau misalkan nanti ke depan ada lagi gitu untuk masalah-masalah seperti ini nih, antara anak dan orang tua. Kalau bisa
kalau misalkan lewat kita nggak bisa, ya kita coba panggil orang yang lebih mengerti, gitu kan. Bisa tokoh masyarakat atau uh, tokoh yang dipanuti lah di situ, atau bisa juga ya langsung uh, orang hukumnya yang dekat dengan keluarga, dekat dengan Ibu Yunita, atau dekat dengan orang tuanya gitu. Dan yang kedua, kalau misalkan apa namanya, anak-anak si Ibu Yunita punya, ini kalau sudah jadi masalah yang sekarang. Kalau misalkan Ibu Yunita, saya nggak tahu nih, Ibu Yunita punya punya saudara kandung? Saya sambil Punya nafas. Ustadz, punya Ustadz, punya. Kami berempat. Saya nomor 3, tapi adik saya bungsu sudah mendahului kita semua, Ustadz. Ya, nah bikin gini Bu Yunita. Saat ini kan berarti rumah itu masih belum terjual ya? Sudah, rumah ini sudah punya saya, sudah semua juga tahu punya saya sudah. Cuman yang Oke. dipermasalahkan sama ibu saya adalah gini, kalau nanti kapan dia ketemu, nggak tahu ya, mungkin apa karena demensianya dia atau apa gitu. Nanti tiba-tiba itu kamu kan pembayaran terakhir belum bayar tuh, masih kurang sekian gitu. Lah haula wala quwata illa billah, kan capek ya kalau kita harus jawab dan habis itu nanti akan jadi perdebatan, dan saya nggak suka berdebat gitu. Oh Itu ya, yang saya betul. jadi sasaran. Ini Ya, nih yang harusnya ya. dari awal gitu, gitu loh Oke. Ustadz. Oke, baik. Ya betul. Sikap sikap Ibu Yunita udah baik banget. Udah betul ketika misalkan orang tua sudah ngomong kayak gitu, Bu Yunita lebih memilih untuk tidak berdebat. Karena kan orang tua itu kalau dalam Al-Quran ila adzalil umuri gitu ya. Balik ke masa anak-anak lah. Kalau sudah tua, saya nggak tahu setua apa ibunya Bu Yunita. Untuk menjaga permasalahan Ibu Yunita ke depannya, walaupun saudara-saudara ibu sudah mengetahui bahwasannya ibu telah membeli rumah itu dan sudah melunasinya, meskipun dan punya catatannya, saran saya Ibu Yunita bikin surat pernyataan bersama tuh, bahwasanya pihak-pihak yang menyatakan, pertama misalkan adik-adik atau kakak gitu ya, 3 orang, kami yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa gitu, misalkan kami bahwa kami mengetahui gitu, kami bukan yang 3 orang itu jadi pihak pertama mengetahui bahwasanya pihak kedua telah membeli rumah A B C dengan sertifikatnya semua segala macam ditulisin tuh, seharga sekian gitu kan, bahwa yang pasal keduanya, poin keduanya, bahwasanya pihak kedua telah melunasinya gini-gini sesuai dengan, nanti ditulis tuh bahwasanya pihak kedua telah membeli dengan cara mengangsur, pertama sekian 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 sekian, sekian sampai terakhir gitu kan, bahwasanya sampai saat lunas rumah tersebut belum di, saya nggak tahu nih udah dibalik nama belum Bu Yunita? Ya itu ada satu masalah itu juga, karena eh, apa ya, waktu itu ya, memang saya waktu itu belum punya uang, difokuskan dulu untuk mencicil pada saat itu. Nah, jadi si sertifikatnya memang belum kita balik nama gitu. Dan itu juga sebenarnya ada satu hal yang jadinya mungkin Allah juga itu maksudnya kenapa kok rumah ini masih belum dibalik nama, karena begitu saya pisah sama suami kan juga nggak bisa jadi harta gono gini, karena memang rumah ini saya yang beli dari ibu saya gitu loh. Jadi pada saat kami di pengadilan pun mantan suami juga nggak bisa menggugat bahwa itu punya dia, karena tidak ada bukti juga itu punya nama Oh, saya, qadarullah ya. nama dia bukan gitu kan, karena memang ini yang beli saya gitu, yang beli saya sebelum saya ini, jadi eh, nggak bisa diganggu gugat. Jadi itu saya bilang mungkin Allah punya maksud itu juga kali ya, ini Betul, belum betul banget.
Itu betul banget tuh. Berarti emang itu udah jalannya Allah. Berarti betul. Nah, tapi tadi surat pernyataan tadi supaya tidak ada konflik penting tuh. Oke, Iya. baik, baik. Ya, Nah, tapi ke depan Bu Yunita. Soalnya kan ya, kita tidak tahu umur, kita tidak ya, tahu Iya, iya. godaan-godaan setan ke depan seperti apa gitu kan. Nah, betul. kemudian nanti harus ada saksi 2 orang ya, minimal 2 Iya. orang. Kalau di kajian yang sebelumnya saya katakan saksi 2 orang tuh laki-laki. Kalau nggak ada laki-laki 2 orang itu yang satu laki-laki, yang 2 perempuan, jadi 3 orang. Kalau di Islam seperti itu. Oke, itu Nah, nggak perlu saya bawa ke notaris, Ustadz. nggak usah, nggak usah. Oh, nggak usah. Nanti Oke. nanti biaya lagi tuh. Oh iya. Nah, Tapi terus tapi nanti gini, eh ini ada berapa orang nih? Oke. Ustadz Kholis, Iya, Ustaz. Ustadz Kholis bisa sambil ini, Ustadz Kholis pakai laptop. Iya, gimana? Nah, Kholis sambil saya ngobrol, sambil coba cariin eh, materai, terus di-share di sini. Saya pengen share ke teman-teman. Apa? Contoh materai atau gimana? Materai aja, gambar materai di-share di sini. Saya nanti akan sampaikan, sampai jelasin. Ya, Bu Yunita, jadi untuk perjanjian atau surat pernyataan tadi dari saudara-saudara mesti dibuat ya nanti insya Allah. Pokoknya saya insya Allah saya sudah bilang ke admin, petinggi-petinggi di MKI, yuk kalau misalkan mau konsultasi dengan saya insya Allah semampu saya, sedikit ilmu yang saya miliki mudah-mudahan bisa bermanfaat buat Bapak Ibu sekalian, supaya jangan sampai Bapak Ibu sekalian kemudian ketemu sama sesuatu yang salah. Misalkan saya hanya pengen gini, misalkan saya ngedampingi klien nih Bapak Ibu, saya cuma bilang ke klien, saya ngedampingin Bapak Ibu cuma menasehati Ibu Bapak untuk berbicara sebenar-benarnya di depan polisi, pengacara, di depan saya pengacara, polisi, hakim, jaksa. Tugas saya seperti itu, membicarakan sebenarnya. Oke, baik. Nih, Saya share, Bu Ustaz. Yunita, Contoh ya, materai ya, ini. satu aja satu. Ya, ya, Bapak Ibu sekalian, Bu Yunita dan jamaah Majelis Keluarga Indonesia yang dirahmati Allah. Ini ada contoh materai. Satu boleh digedein. Mas Nandar udah. Oke, siap. Ini Bapak Ibu sekalian, nanti kan kalau misalkan untuk membuat perjanjian, nah ini sering kita mengabaikan nih, sering kali mengabaikan tulisan kecil TGL, tanggal. Ke depan, di setiap perjanjian, ini saya biasanya emang tidak saya sebar sih, tapi nggak apa-apa lah, untuk Majelis Keluarga Indonesia saya sebar. Mungkin ada yang baru pertama kali nih mengetahui tanggal itu sebaiknya dicatat. Misalkan tanggal 1 bulan 1 tahun 2024 gitu misalkan. 2024 berarti 1 _ 1 _ 2024. Kenapa Bapak Ibu sekalian? Karena banyak orang jahat di luar sana gitu. Atau banyak potensi jahat juga di dalam diri kita sebenarnya. Kenapa potensi jahat itu ada? Karena ya kita berdekatan lah sama yang namanya setan. Karena kan setan berjanji akan menggoda. Ini yang namanya materai Bapak Ibu sekalian bisa ditempelkan di mana saja meskipun sudah ditempelkan di sebuah kertas. Nah, jangan sampai itu terjadi gitu kan. Saya khawatir ketika misalkan tanda tangan Bapak Ibu sekalian dipakai di waktu yang berbeda, di tempat yang berbeda, dan untuk
perjanjian yang berbeda gitu. Kayak ini kan, misalkan Bapak Ibu tanda tangan perjanjian A di Jakarta pada tanggal 24 September 2023. Ditulis tuh. Karena materai ini kelihatan ya Bu ya, Pak, tanggal tuh TGL di bawah Garuda. Kelihatan. Oke. Karena apa? Materai ini bisa dipindahkan lagi nih, digunting sama orang-orang, kemudian di belakangnya diairin sehingga kertasnya itu hilang tuh, kertas yang nempel. Kemudian seperti kayak baru lagi, ditempelin lagi di tempat lain. Nah, dan kalau bisa setiap ibu bapak tanda tangan perjanjian ini juga ya dari saya, tips. Bapak ibu punya pulpen sendiri. Pulpen sendiri kalau bisa bukan pulpen umum lah. Jangan pulpen yang itulah yang misalkan pilot atau gitu kan, itu gampang banget dicarinya dan tintanya akan sama persis gitu. Tapi misalkan pulpen-pulpen yang agak-agak unik lah, yang berbeda gitu, ketika ibu bapak tanda tangan, ini meminimalisir ya, bukan kemudian saya bilang wah repot banget sih mau tanda tangan, ya terserah sih, itu cuma tips saja. Tapi kalau saya selalu pakai pulpen saya sendiri biasanya gitu, mudah-mudahan saya bawa terus gitu. Tapi kalau enggak, saya memilih untuk cari pulpen yang yang ini aja gitu, misalkan saya tanda tangan seperti itu. Nah, itu salah satu tips buat Bapak Ibu sekalian yang nanti ingin membuat perjanjian. Dan dalam satu perjanjian, misalkan ada 3 orang yang berjanji dalam satu lembar, tidak perlu materainya ada 3, tapi cukup 1. Artinya apa? Negara hadir dalam perjanjian itu. Ya, lanjut. Ada pertanyaan lagi? Jadi mudah-mudahan jelas ya Mbak Anita ya, untuk bisa langsung diaplikasikan nih, membuat perjanjian dengan saksi tadi 2 orang laki-laki, atau kalau ada perempuannya jadi 3 orang gitu ya. Itu memang sesuai dengan syariat, dan itu tetap menghadirkan saudara-saudara saksi gitu, karena penting untuk bisa memperkuat, walaupun nanti misalkan disebutkan dalam perjanjian itu bahwa balik nama itu bagaimana Ustaz ya, kan ini masih belum balik nama ya. Nanti pas balik nama Bu Yunita itu perlu PAW namanya. Perlu PAW, penetapan ahli waris dari pengadilan agama. Nah, itulah yang kemudian akan menjadi takutnya ya, namanya ini ya. Itu kan takutnya kalau belum balik nama ntar dibilang harta waris gitu. Nah, itu dijadiin pasal-pasal bahwasanya ini bukanlah milik orang tua. Jadi ya begitulah, harus dijelaskan di dalam surat pernyataan. Sudah ya, itu hal itu yang 20 hampir 30 tahun yang lalu, berarti 27 tahun yang lalu sudah terpikirkan oleh saya. Cuman kembali lagi, kan saya belinya 96 Ustadz gitu, 96 kan berarti. Jadi itu sudah terpikirkan. Kembali lagi, begitu orang tua bilang masa sih sama mama aja harus hitung-hitungan, harus pakai ya administrasi kamu tuh gitu loh, intinya seperti itulah gitu. Tapi ternyata hal itu yang terjadi bukan dipermasalahkan sih sebenarnya sama ibu saya, tapi maksudnya gini, pada saat nanti entah gimana tiba-tiba dia nyeletuk aja gitu ngomong, kamu kan kurang ya gini-gini. Kadang-kadang nanti ngomong sama orang yang nggak ngerti gitu, atau saudaranya atau adiknya atau apa, kan sepertinya bukan meminimalis masalah, justru ya dia belum bayar, dia gini dah. Namanya nih orang tua usianya udah 86 tahun Ustadz. Jadi bisa aja kan jadi tersulut emosi, yang tadinya nggak usah ribut jadi ribut. Itu yang saya bilang, ya baik Ustadz, tapi makasih. pernyataan keluarga udah Bu? Keluarga belum tapi Nah, kan itu 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 yang saya maksud. Jadi kalau untuk orang yang permasalahan sama orang tua, kita sudah mafhum. Itu kembali ke masa kanak-kanak lah, insya Allah. Tapi dan memang terhadap orang tua harus ini tetap baik ya Dok, ini ya Ustadz ya. Karena ini di dalam Al-Quran juga memang kita diperintahkan untuk berbuat baik, walaupun orang tua itu berbeda agama malah ya, tetap harus berbuat baik. Mungkin Bu Nita harus banyak nih memberikan hadiah-hadiah sama mamahnya ya, sama bundanya gitu kan, sebagai untuk melunakkan hatinya. Insya Allah. Baik ya Mbak. Tahabu. Makasih Ustaz.
Jazakallah Ustadz semuanya. Oh iya, Kum. Wassalamualaikum. Ya, salam. Silakan yang lain ada yang ingin bertanya lagi seputar soal tema tentang ini ya, perjanjian atau yang lain pun yang berkaitan dengan hukum silakan gitu ya. Biasanya soal waris itu banyak saja. Nanti insya Allah karena dibahas sekali soal waris ini karena penting sekali ini perjanjian yang seringkali antar saudara kakak beradik gitu ya dari waris itu tidak dokumentasikan akhirnya ya jadi sengketa gitu ya. Itu banyak sekali kasus-kasus yang memang di tengah-tengah kita ya. Silakan ada yang ingin Iya, bertanya lagi? Masya Allah. Ini ada teman saya nih, Ustadz Syekh Najmi. Masya Allah. Saya ingin share sedikit saat ini jamaah yang mungkin kalau saat ini masih belum ada pertanyaan bisa juga diakses ke website kami. Ini saya share sedikit ya. Silakan buka sendiri. Ini websitenya sudah kelihatan ya, Sad ya? Ya, kelihatan? Ini website MKI dan di situ ada konsultasi hukum. Jadi ketika diklik nih, tinggal ada menu aktual. Di sini ada beberapa peristiwa aktual, ada kajian, juga ada program dan lain sebagainya. Kemudian ada konsultasi hukum. Nah ini kalau ingin bertanya soal hukum dan langsung bisa klik konsultasi hukum. Nah di situ ada pertanyaan. Nah ini yang lama-lama yang bertanya kemudian udah dijawab sama Ustaz Saifullah dan ada ingin bertanya, tinggal nama lengkap, tulis emailnya, isi pertanyaan nanti insya Allah udah masuk ke emailnya MKI dan nanti insya Allah akan dijawab oleh Ustaz Saifullah ya. Gitu Ustaz ya. Dengan senang hati Ustaz Saifullah akan menjawab semua pertanyaan soal hukum gitu ya. Yang saya mampu. Baik, insya Allah. Begitu ya, jamaah yang dimuliakan Allah, mudah-mudahan ini menjadi wasilah bagi kita untuk bisa menjawab semua masalah yang ada di tengah-tengah kita gitu ya, keluarga kita dan ini penting karena ini akan berkaitan dengan soal juga hukum di negara kita ya, bukan hanya hukum syariat tapi juga ada hukum di negara kita yang tentu harus kita akses dan daripada kita harus baca-baca gitu ya langsung bertanya kepada ahlinya gitu kan. Karena dalam Al-Quran bertanya pas ahla zikri in kuntum la ta'lamun, maka bertanya kepada ahlinya kalau kamu tidak mengetahuinya gitu ya. Silakan, ada yang ingin ditanyakan lagi? Wah, Masya Allah, tabarakallah, udah terasa nih, udah jam 6.31, Ustaz. Jadi apa nih, Ustaz? Poin penting dari tentang janji dan ya kalau saya ingin, kalau janji para politisi gimana, Ustaz? Ini susah juga dimateraikan ya. Jadi gini, yang namanya janji sejatinya kan urusan hati tuh, karena munafik kan itu penyakitnya penyakit hati tuh. Jadi coba aja kita lihat siapa yang kira-kira punya yang hatinya sakit gitu, yang banyak janji tapi ya begitulah. Tapi kemudian secara sengaja atau tidak sengaja saya nggak tahu. Janji politik itu kan mestinya benar-benar tertulis juga, makanya kan ada janji-janji para politikus gitu. Yang nulis siapa ya? Media. Jadi kelihatan tuh nanti di media siapa nih politikus yang berjanji, sejauh mana janjinya ditepati. Ya udahlah, kita bisa lihat rekam jejaknya seperti apa. Tapi sebelum menjustifikasi ya harus ditanya dulu, Pak, kenapa Pak janjinya ini nggak dijalanin gitu. Dia kan pasti ada obrol, oh saya begini gitu. Ya kita tinggal ranking dah. Oke. Pak, kenapa janji yang ini tidak jalanin? Oh, saya tidak pernah berjanji itu. Nah, itu udah masuk tuh. Bohong tuh. Kayak gitu kan. Begitu. Ini dan kalau saya juga mau terima suami kasih istri, nih. Ustaz, Kenapa? kalau suami istri juga harus ada janji tertulis nggak nih? Oh, ngeri juga ini. Serem ini. Wah, masa suami istri juga tertulis perjanjiannya? Itu yang penting nggak, Ustaz? Pertama kali perjanjian suami istri yang tertulis adalah akdun nikah. Itu janji tuh. Janji secara tidak langsung suami berjanji kepada Allah untuk membimbing istrinya. Yang kedua, suami berjanji untuk menafkahi istrinya, dan istri berjanji untuk melayani dan memberikan penghormatan juga kepada suaminya. Itu kan janji itu. Janji kemudian yang ketika tidak
di sigota li talak itu janji juga. Itu kan janji sebenarnya. Hal-hal yang sekiranya dapat menghadirkan masalah ke depan, ya sebaiknya tertulis seperti itu. Iya. Ada beberapa ada ustadz lah yang misalkan ngobrol ke saya gitu kan untuk beberapa masalah di keluarganya. Kemudian dia kirimkan teks, tolong dibuatkan janji. Wajar-wajar aja sebenarnya supaya tidak menjadi isu liar begitu. Kadang kan ada istri misalkan tidak percaya suaminya melakukan A, B, C gitu. Ah, jangan-jangan kamu kesini, jangan-jangan kamu nikah lagi gitu segala macam. Nah, kemudian kan nggak boleh tuh nuduh suami nikah lagi ketika tuduhan itu tidak benar, kan bisa balik ke dia gitu kan. Nggak boleh tuh. Nah, itu suami mesti bilangin, kemudian nanti kalau misalkan ada yang melakukan perjanjian, ada juga yang tidak, cuma nasihati aja. Kayak gitu sih Ustaz Khalis. Baik, ini hal penting ya, perjanjian antara suami istri yang tadi dimulai dengan akad, walaupun ada hal-hal keperdataan, misalkan semacam kerjasama bisnis antara suami istri, tetap harus baiknya tetap asal ada dokumentasi ya, ada dokumennya, ada perjanjiannya tertulis, dan itu memang perintah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun suami istri, walaupun dengan anak, walaupun dengan orang tua gitu ya. Lagi-lagi ini kita menghindari tadi sengketa yang memang tidak ada buktinya, kemudian persaudaraan menjadi putus, kemudian hubungan jadi tidak baik, dan inilah begitu agung perintah dari Allah Subhanahu Wa Taala, karena Allah Maha tahu ya dengan apa yang terjadi di antara kita manusia ini. Memang hamba-hambanya yang selalu khilaf gitu kan dengan apa yang sudah diucapkan, maka dengan mencatatkannya kemudian mendokumentasikannya, mudah-mudahan ini jadi penjegah ya untuk supaya tidak terjadinya disharmoni atau perseteruan gitu. Ustaz, Afwan, jadi saya sebenarnya pengen sedikit ini nih, apa namanya, ngobrol sama Ustadz Najmi. Ustadz Najmi bisa ini nih, bisa masuk Ustadz Najmi? Itu teman saya tuh, temannya Ustadz Selo juga sebenarnya. Silakan, ahlan Ustadz Najmi. Iya, gimana Ustaz Saiful? Subhanallah, alhamdulillah ini bisa gabung. Masya Allah. Ini motivator, kiai sekaligus pemimpin pesantren di Pandeglang, di mana, di Menes. Masya Allah. Ustadz muda nih kita nih, Masya Allah. Pembimbing umroh juga nih. Nih, jadi tadi Ustadz Najmi sempat juga kirim chat, anta wa maluka li abika gitu kan, ada sebuah hadis. Engkau, maksudnya engkau itu si anak itu ya, dan hartamu itu punya bapakmu gitu ya, Ustaz ya. Punya orang tuamu, betul ya. Punya orang tuamu itu kan di lain apa namanya hadis, anta wa maluka liwalidika inna auladakum, itu kan ya min atyabi kasbikum fakulu min kasbi auladikum. Itu kan ada dua pandangan juga. Yang pertama kan selama tidak memusnahkan harta dan tidak memudaratkan harta anak. Jadi ada dua ini untuk masalah. Kayak misalkan kalau yang begitu ya harta yang misalkan harta anak yang masih kecil. Kayak misalkan kita melihat nih sekarang artis-artis cilik gitu, boleh bapaknya ibunya ngambil sesuai dengan kebutuhan, misalkan apa gitu kan, yang paling penting, tapi tidak kemudian memusnahkan harta dan tidak memudaratkan harta anaknya. Tidak mengambil harta itu untuk orang lain misalkan, itu kan ada hal-hal seperti itu. Nah, mengenai kasus tadi ini Ustadz yang Bu Yunita, mungkin itu juga jadi pelajaran buat kita ya, ketika orang tua sama apa namanya, sama anaknya melakukan jual beli. Kita hidup di negara hukum, pertama kita harus ada tunduk sama hukum positif. Yang kedua, bagus sih, hebat Bu Yunita tetap mafhum, memahami keadaan ibunya yang sudah uzur, katakanlah sudah 80 tahun lebih, yang kita tahu kadang-kadang umur segitu kan kadang lupa, kadang apa, tapi baiknya memang tadi ya kita buat surat pernyataan seperti itu. Ustaz Najmi, makasih banget untuk hadir.
harus dipisahkan betul memang. Ini juga saya juga mengalami sendiri adik saya, Pak Saiful. Ya. Adik saya itu kan ada sebidang tanah milik orang tua yang kemudian ada transaksi yang dijual sama orang tua separuh karena separuhnya tetap untuk kegiatan sosial. Ya, dari awal saya minta tolong dibuat pernyataan tertulis belinya, ya bagian mana, ukuran yang mana, gitu kan. Tapi betul Ibu Yunita juga yang tadi saya panggil Ibu Yunita, orang tua kita banyak yang masih beranggapan sama orang tua kok itu hitungan, sama anak sendiri kok pakai seperti sama orang lain itu kan. Nah pada akhirnya kan kejadiannya saat ini kan ayah sudah tidak ada, sehingga mungkin godaan-godaan segala macam kan. Tapi alhamdulillah saya memang saat itu tahu, dan saya sebagai anak tertua yang masih didengar lah. Tapi kan hampir terjadi misalkan pengakuannya bukan separuh, dia menjadi seluruhnya dan lain sebagainya, penggunaan untuk apa. Nah ini apa namanya, sedari awal saya sampaikan kepada ibu kan, ini kan yang saya khawatirkan sejak awal kan, ibu juga, Umi juga tahu kan. Iya. Nah itu artinya tentang konteks tadi yang anta wa maulu kali abika, lebih pada memang itulah yang banyak terjadi kita dengan orang tua, tapi jangan sampai lupa untuk mengedepankan taklim dan baktinya. Jadi hadis tadi membentengi kita untuk jangan sampai ranah hukum yang lebih diperbesar daripada baktinya ketika urusan dengan orang tua. Memang sudah seharusnya kita, apalagi mungkin di era kita nanti akan jadi orang tua, kita akan jadi melek soal hukum. Mudah-mudahan kita tidak memperlakukan seperti itu dengan anak. Beda antara bakti, hormat, ya kan, dengan muamalah yang memang sudah seharusnya tertulis. Menghindari fitnah dan sebagainya. Iya. Satu hal lagi Ustaz Saiful, tadi kan si ibu bagaimana nanti kalau begitu ketemu ibu ngomong lagi ya itulah bagaimana kita harus bisa punya kelapangan hati bersikap tetap baik dengan orang tua gitu kan. Iya. Itu akan jadi surga tersendiri gitu. Insya Allah bisa, tapi kan kadang-kadang hati iman naik turun pada saat saya lagi sedih aja gitu Ustadz. Orang nggak ngerti masalah tiba-tiba ikutan nimbrung gitu. Ini oh iya kamu gini gitu. Gitu aja sih Ustadz. Jadi siap. hati saya belum seluas samudra Ustadz. Maaf. Masya Allah. Kita yang perlu belajar dari Bu Yunita. Baik, Ustadz Najmi, terima kasih sudah bergabung. Mudah-mudahan nanti juga bisa bergabung di grup Majelis Keluarga Indonesia bareng Babe Haikal, bareng Ustaz Ahad, kawan lama. Kawan dimotivasi ya. Iya, Oke, Ustaz Khalis, saya kembalikan ke Ustaz Khalis. Alhamdulillah, syukurlah, jazakallah khairan Ustaz. Mudah-mudahan ilmu pagi ini penuh keberkahan ya, dan jamaah yang hadir Allah limpahkan keberkahan ilmu gitu ya, dan apapun yang sudah kita tadi dapatkan menjadi satu kebaikan atau amal soleh yang memang karena thalabul ilmi ini bagian dari satu perintah yang memang diperuntukkan bagi tiap individu ya, tiap orang ya, fardu ain ya istilahnya ya, dan mudah-mudahan dengan kita melek hukum, baik hukum syariat maupun hukum positif ini menjadi kita makin kalau kata Bu Yunita, hatinya seluas samudra gitu ya. Artinya memang ada sisi syariat yang kita tahu gitu ya, karena kita berbaik sama orang tua itu memang wasahibuhuma fid dunya ma'rufa ya, harus memperlakukan orang tua dengan baik gitu ya, dan juga semuanya dengan yang lainnya juga kita harus tetap ihsan, berbuat baik, dan tentu ada aspek hukum yang juga tidak boleh kita abaikan, karena ini adalah bagian untuk menjaga hak-hak kita dan hak-hak adami ya, hak harta kita untuk hibdul, karena salah satu dari tujuan syariat ini dirumuskan, diturunkan, ini adalah untuk hibdul mal, salah satunya ya, untuk menjaga harta kita. Baik, alhamdulillah ini keberkahan yang luar biasa kita bisa diskusi dengan Ustaz Saifullah, dan juga ada Ustaz Najmi yang hadir juga, tentang bagaimana kita bisa menjaga diri kita ya dari berbagai macam gangguan keburukan ya, salah satunya dari harta gitu ya. Dan dengan perjanjian tadi yang sudah disampaikan Ustaz Saifullah, maka kita penting untuk makin sadar tentang bagaimana hukum-hukum syariat ini menjaga kita dari berbagai macam keburukan. Baik, alhamdulillah wa syukurillah, ini kajian
di Ahad pagi ini menjadi kajian yang sangat menarik, Ustaz ya. Mudah-mudahan saya tadi sampaikan apa yang belum tersampaikan atau yang ditanyakan kembali, silakan, masih terbuka ruang karena di situ ada website MKI yang terbuka ruang, ada konsultasi hukum dari kapanpun 24 jam. Silakan tinggal klik, tinggal tulis pertanyaannya, insya Allah nanti akan dijawab di web dan juga mungkin bisa jadi bahasan ketika di kajian bersama Ustaz Saifullah ya lebih detail lagi. Baik, sebelum ditutup, barangkali ada yang mau lewat yang ingin disampaikan oleh admin, biasanya lewat dulu, Pak Admin. Oke, dan saya kembali, nah ini ada sedikit iklan ya, ini adalah produk dari MKI dan mudah-mudahan bisa dimanfaatkan oleh jamaah semuanya. Zamira adalah garam yang punya banyak nutrisinya dan mudah-mudahan kita bisa ketika mengkonsumsinya menjadi kebaikan untuk tubuh kita ya. Dan saya tidak lupa untuk mengingatkan bahwa ini adalah pagi yang berkah. Mudah-mudahan keberkahan ini kita isi selalu dengan amal soleh. Dari mulai tadi kita melaksanakan ibadah-ibadah wajib kita, sholat subuh berjamaah kalau bagi yang laki-laki, kemudian tilawah, dan ada juga sedekah yang sudah di-share oleh admin. Mudah-mudahan ini menjadi peluang juga bagi kita untuk menambah pundi-pundi amal kita. Mari kita tutup kajian ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Al-afwu minkum. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. واجعله لنا نورا وهدى اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا